Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil mu'minin wa ja'ala ibadatan jum'ah min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melalui Jumat yang sangat mulia ini, kami mengajak kepada segenap jamaah marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa adalah bagian yang benar, imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Konsisten kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan konsisten juga kita menjauhi semua perkara yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah satu ketika dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh salah seorang sahabat. Kebetulan sahabat Nabi Musa ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 500 tahun. 200 tahun dia dikasih umur oleh Allah. Dari 500 tahun dia dikasih umur hidup di alam dunia, yang 300 tahun itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut aja namanya seperti ini. Dia datang sama Nabi Musa. Lalu Syuhud ini bercakap sama Nabi Musa, dia bilang, Musa, tolong kau tanya sama Allah. Kalau seandainya aku masih di sini, mana aku akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan. Kenapa? Karena dia begitu. Percaya dirinya kuat. Karena dia sudah sujud kepada Allah, dia sembah Allah, dia rukuk kepada Allah 300 tahun. Makanya dia berani bilang sama Nabi Musa, kau tanya sama Allah, kalau aku mati besok bisa jadi mana aku akan ditempatkan di dalam surga atau di dalam neraka. Kata Nabi Musa, enggak usah itu kau tanyakan, aku dapat dari jawaban Allah, aku jawab begitu. Tapi apa kata kawan Nabi Musa ini? Apa? Tanyakan. Apapun hasilnya, saya siap untuk menerima jawabannya. Akhirnya ditanya sama. Tidak lama kemudian, apa kata Nabi Musa yang panggil sahabat tadi? Dia bilang, aku sudah tanya sama Allah. Andai kata engkau mati besok tempat engkau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, andai kata engkau mati besok tempat engkau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia sulit. Langsung dia duduk menenung. Dia nggak bisa. Dia punya keyakinan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ternyata apa yang dia harapkan tidak sesuai. Jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia duduk termenung, ditanya sama Nabi Musa, kenapa kau diam? Dan kenapa pula kau meneteskan air mata? Tiba-tiba aku lihat kau tersenyum. Apa kata sahabat Nabi Musa ini? Aku cuma sedang berpikir Nabi.
yang sedang aku pikirkan, bagaimana dengan umat yang di kemudian hari? Bagaimana dengan umat Muhammad yang kemudian tak sampai dengan 500 orang? Bagaimana dengan nasib kita yang umur kita tak pernah diberikan oleh Allah lebih daripada 100 tahun? Maka Nabi SAW katakan, inna a'marum wati baina sittin wa sab'in. Umur umat Muhammad itu nanti antara 60. Jarang sekali yang umurnya sampai 100 tahun. Aku saja yang sudah beribadah kepada Allah 300 tahun, aku luput 300 tahun, aku sujud 300 tahun, aku taati diri perintah Allah 300 tahun. Tanpa sekalipun aku berbuat maksiat dari apa yang diperintahkan oleh Allah, aku telah divonis akan masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita umat Muhammad yang umur kita sampai 100 tahun? Yang mungkin ibadah kita cuma 10 tahun, yang mungkin ibadah kita tak sampai 20 tahun, yang mungkin ibadah kita tak sampai dengan 30 tahun. Lalu yang 300 tahun saja kata Syekh sahabat Nabi Musa ini divonis akan masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Dan itu menjadi sebuah perhubungan yang sangat terbatas. Dengan umur kita hari ini, mana yang mau kita makan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang akan kita banggakan besok dalam manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita ibadah haji kita mungkin kita banyak yang belum sah. Infak dan sedekah pun yang kita berpikir. Lalu yang 300 tahun saja maka masuk dalam neraka-Nya Allah. Bagaimana dengan kita yang bisa tak sampai dengan 100 tahun? Lalu kata Nabi Musa, yang membuat kau tersenyum itu kan? Dibilang sama sahabat Musa, aku sedang berpikir. Aku sedang berpikir Nabi Allah. Dia bilang, apa? Andai kata hari ini aku dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berkhayal kepada Allah. Jika aku dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah, kemudian padahal aku dimasuk. Padahal aku dimasuk. Saking besarnya pada kaki Nabi di dalam neraka sehingga tidak ada seorang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup diriku saja yang sisa di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 5 menit apa kata Nabi Musa? Inilah. Allah turunkan wahyu kepada saya. Tempat engkau di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat engkau di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Musa, apa yang salah dengan surat keputusan Allah? Belum 1 kali 24 jam, belum 1 hari yang kami aku divonis bakal masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Tiba-tiba keputusan Allah sudah berubah. Aku bakal masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kata baginda Rasul, la yadkhulu ahadukum amalahu wa la yuqiruhu min an-nar.
Artinya, orang yang soleh di hadapan Allah memiliki kepakaran sosial yang tinggi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Makanya baginda Rasul pernah bilang, "Laisa bi khairin man taraka dunyahu li akhiratahu." Kata Nabi, bukan orang yang paling baik dalam pandangan Allah orang yang mengutamakan akhirat kemudian dia mengabaikan sebagian dia. Dan juga bukan orang yang paling soleh asal-asalan. Tidak dianggap orang yang soleh di hadapan Allah ketika dia berbuat baik, dia beramal di hadapan Allah berbuat baik untuk dirinya saja, tetapi keadaan dia memberikan manfaat dan maslahat buat masyarakat yang ada di sekitar. Maka benar kata Nabi, tanpa lintas manusia yang baik dalam pandangan Allah adalah orang yang berada di sana bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kalau bahasa Al-Qurannya walakan sana sifat kami dari dunia jangan pernah tinggalkan di sekitar. Hari ini kita masih tinggal di alam dunia, saudara. Tempat kita belum pindah ke alam akhirat. Maka amal ibadah kita itulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka perlu kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita cuma menjadi baik untuk diri kita di hadapan Allah, sementara hubungan kita tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kisah tadi kenapa Allah bisa berubah hanya gara-gara dia memikirkan. Dia bilang sama dirinya sangat ikhlas dimasukkan ke dalam neraka yang Allah tak percaya. Andai kata aku masuk dalam neraka cuma aku saja yang masuk dalam neraka. Kemudian badan boleh buat menjadi besar sehingga tidak ada lagi orang yang menyerupai ini masuk dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah perhitungan Allah Subhanahu wa taala di mana berarti orang ini memiliki kepedulian, kepekaran sosial dan beribadah bukan cuma untuk dirinya saja, hanya ingin memberikan dirinya itu memberikan manfaat dan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, saudara, Islam ingin mengajarkan kepada kita. Dari kisah yang sederhana ini, maka Allah dikatakan bahwasanya setiap kebaikan itu semuanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu semuanya punya nilai dan semuanya punya balasan dan jalan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Qur'annya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Seorang di antara kita yang berbuat sebuah kebaikan, sekecil apapun kebaikan, ya, pasti semuanya punya nilai dan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, perkara di hadapan Allah seperti apa? Walaupun cuma sebentar, diminta rahmat, disayang dengan balasannya buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkati semua kebaikan yang kita lakukan, semua kejahatan yang kita kerjakan, semuanya akan berbalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa pelajaran yang dapat kita tarik dari Nabi dan kisah yang sederhana tadi? Islam ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kullu yang mana syakiran ini warobuhu alam biman huwa ahdas syakiran. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang sudah kita lakukan, kebaikan mana yang kita sudah buat. Kita tidak pernah tahu dari pilihan-pilihan yang kita ambil tadi. Bisa jadi gara-gara apa yang sebenarnya itulah yang menjadikan asbab dan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya itu semuanya menjadikan asbab Allah persilahkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrari ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahbihi
minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati